Baik, selamat malam. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan judul Dampak Sosial dan Lingkungan Akibat Kegiatan Industri Pertambangan. Next. Nah, sebelum kami memulai presentasi kami kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yohanes Gobertusela dengan NIM akhir 21045. Yang kedua ada Gabriel Jovan Handoko dengan NIM akhir 21018. Ada Billy Pasimanyeku dengan NIM akhir 21054. Ada Faisal BM Wewengkang dengan NIM akhir 21048. Dan ada Muhammad Faruk dengan NIM akhir 20041. Dan ada Miki Fabian Abraham dengan NIM akhir 21059. Next. Nah, kemudian yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada tujuan. Yang pertama menjelaskan dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan industri pertambangan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya penilaian dampak sosial dalam mengelola dampak tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada pentingnya industri pertambangan. Yang pertama, sumber ekonomi, yaitu industri pertambangan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dengan menyediakan bahan baku untuk berbagai sektor. Kemudian yang kedua yaitu dampak negatif. Nah, aktivitas pertambangan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar. Next, dilanjutkan oleh Saudara Fevel. Baik, kemudian kita masuk ke proses penilaian dampak sosial atau SIA. Sebelumnya apa itu definisi SIA? SIA itu merupakan metode untuk memprediksi dan mengelola dampak sosial dari proyek pertambangan. Komponen SIA apa aja? Yang pertama ada mencakup analisis politik, sejarah SIA, dan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola dampak sosial. Kita bahas sedikit mengenai sejarah singkat SIA. Awal mula SIA yaitu pada 1970-an, SIA mulai digunakan sebagai bagian dari respons terhadap meningkatnya kesadaran akan dampak sosial dari proyek-proyek besar, termasuk industri pertambangan. Integrasi dengan EIA, awalnya SIA sering digabungkan dengan penilaian dampak lingkungan atau Environmental Impact Assessment untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak proyek. Kemudian evaluasi SIA pada 1980-an hingga 1990-an, SIA berkembang dengan fokus yang lebih besar pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Ini mencakup analisis yang lebih mendalam tentang dampak sosial dan penggunaan metode yang lebih partisipatif. Kemudian tahun 2000-an hingga saat ini, SIA menjadi praktik standar dalam proyek-proyek industri dengan penekanan pada inklusi pemangku kepentingan dan integrasi pengetahuan lokal serta tradisional. Kemudian pengakuan internasional. Yang pertama, berbagai organisasi internasional seperti Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi SIA sebagai bagian dari panduan mereka untuk proyek-proyek besar. Kemudian SIA diakui sebagai alat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa proyek-proyek besar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Jovan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode dan model SIA. Yang pertama itu adalah metode teknis, yang terbagi menjadi analisis kuantitatif, yaitu menggunakan data statistik untuk mengevaluasi dampak sosial seperti perubahan populasi, tingkat pengangguran, dan kesehatan masyarakat. Yang kedua itu survei dan studi kasus, yaitu mengumpulkan data melalui kuesioner, wawancara, dan observasi lapangan untuk mendapatkan gambaran langsung tentang dampak sosial. Selanjutnya mengenai pendekatan partisipatif, yang terbagi juga menjadi dua, yaitu keterlibatan masyarakat dan pengetahuan lokal. Keterlibatan masyarakat mencakup melibatkan masyarakat lokal dalam proses SIA untuk memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan mereka diperhitungkan.
mengadakan pertemuan komunitas, diskusi kelompok terfokus, dan konsultasi publik. Pengetahuan lokal yaitu mengintegrasikan pengetahuan lokal dan tradisional tentang ekosistem dan sosial budaya untuk meningkatkan kualitas dan relevansi SIA. Next. Selanjutnya itu model SIA. Model SIA terbagi menjadi 3, yaitu model deskriptif, yaitu model yang menggambarkan kondisi sosial saat ini dan memprediksi bagaimana proyek akan mengubah kondisi tersebut. Yang kedua itu adalah model prediktif, yaitu model yang menggunakan data historis dan metode statistik untuk memprediksi dampak sosial masa depan dari proyek. Dan yang ketiga yaitu model evaluatif, yaitu model yang menilai efektivitas dari langkah-langkah mitigasi yang diusulkan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya itu mengenai integrasi SIA dan EIA. Kombinasi metode teknis dan partisipatif untuk memberikan pandangan holistik tentang dampak proyek SIA dan EIA sering dilakukan bersamaan untuk memastikan bahwa dampak sosial dan lingkungan dikelola dengan baik. Next. Dampak sosial pertambangan. Yang pertama itu ada migrasi, yaitu perpindahan penduduk. Pembangunan tambang sering menarik pekerja dari daerah lain, menyebabkan migrasi yang masuk signifikan. Yang kedua itu dampak pada komunitas lokal. Perubahan komposisi demografis dapat memberikan ketegangan sosial dan budaya antara pendatang dan penduduk asli. Selanjutnya mengenai perubahan mata pencarian. Yang pertama itu dari pertanian ke pertambangan. Banyak penduduk lokal yang sebelumnya bergantung pada pertanian atau kegiatan tradisional lain beralih ke pekerjaan tambang. Selanjutnya, ketergantungan ekonomi. Ketergantungan yang tinggi pada industri tambang dapat membuat komunitas rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan penutupan tambang. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bidi. Next, untuk selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan. Yang pertama, paparan zat berbahaya pekerjaan tambang dapat menyebabkan paparan terhadap bahan kimia berbahaya dan kondisi kerja yang beresiko mempengaruhi kesehatan pekerja. Kedua, fasilitas kesehatan. Adanya tambang dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan dan fasilitas kesehatan dan layanan medis di daerah sekitar tambang. Selanjutnya ada infrastruktur dan layanan publik. Pembangunan infrastruktur, aktivitas penambangan dapat memicu pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit yang dapat bermanfaat bagi komunitas lokal. Yang kedua, tekanan pada layanan publik, yang dimana migrasi masuk yang signifikan dapat memberikan tekanan tambahan pada layanan publik yang ada, seperti air bersih, sanitasi, dan pendidikan. Praktik saat ini dan kebutuhan standar. Yang pertama, variasi praktik SIA. Praktik yang beragam. Penerapan SIA dalam proyek pertambangan sangat bervariasi tergantung pada lokasi, skala proyek, dan peraturan lokal. Yang kedua, standar yang tidak konsisten. Ketidakkonsistenan dalam standar dan metode SIA dapat mengakibatkan hasil yang tidak komprehensif dan kurang efektif dalam mengelola dampak sosial. Terus ada kebutuhan standar.
Yang pertama, pedoman internasional. Adopsi pedoman dan standar internasional seperti yang diterbitkan oleh Bank Dunia, IFC, dan organisasi lain untuk memastikan konsistensi dan kualitas SIA. Yang kedua, kerangka regulasi. Perlunya pengembangan kerangka regulasi nasional yang kuat untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan SIA dalam industri pertambangan. Yang ketiga, rekomendasi pengembangan untuk pelaksanaan SIA yang mencakup semua aspek dampak sosial. Yang kedua, peningkatan kapasitas melatih profesional SIA dan meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk melakukan dan mengawasi SIA secara efektif. Yang ketiga, keterlibatan pemangku kepentingan. Meningkatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dalam proses SIA. Yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi dampak sosial dijalankan dengan baik dan efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Billy. Baik, selanjutnya adalah pengetahuan ekologis tradisional, di mana untuk definisinya sendiri, pengetahuan ekologis tradisional adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh komunitas lokal dan adat melalui hubungan jangka panjang mereka dengan lingkungan alam. Pengetahuan ini mencakup cara-cara tradisional dalam mengelola sumber daya alam, memahami ekosistem, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Lalu selanjutnya, integrasi dalam SIA. Penggunaan pengetahuan lokal, memanfaatkan pengetahuan ekologis tradisional untuk meningkatkan kualitas analisis dampak sosial dan lingkungan. Lalu yang kedua itu ada keterlibatan masyarakat adat. Melibatkan komunitas adat dalam proses SIA untuk memastikan bahwa pengetahuan dan perspektif mereka dihormati dan dipertimbangkan. Nah, keterlibatan masyarakat adat ini sangat perlu karena untuk mencegah terjadinya kerusuhan yang dimana salah satu contohnya itu yang di Flores di mana tambang batu gamping di mana karena tidak adanya keterlibatan masyarakat adat sehingga terjadinya rusuh gitu. Lalu yang selanjutnya ada pemetaan partisipatif, yaitu menggunakan metode pemetaan partisipatif untuk mengidentifikasi area penting secara ekologis dan budaya menurut komunitas lokal. Next. Sama pengelolaan hutan, menggunakan metode tradisional dalam pengelolaan hutan yang telah terbukti efektif dalam menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah degradasi lahan. Lalu yang kedua itu pertanian berkelanjutan, di mana mengadopsi teknik pertanian tradisional yang selaras dengan ekosistem lokal, seperti rotasi tanaman dan penggunaan pupuk organik. Lalu yang berikutnya ada perlindungan suci, di mana perlindungan sumber air ini juga perlu ya, terutama untuk daerah-daerah yang curah hujannya rendah, seperti yang tadi saya sebutkan, Flores itu termasuk salah satu yang daerah curah hujan rendah, sehingga perlu perlindungan sumber air. Lalu selanjutnya itu manfaat integrasi, di mana pertama penghormatan terhadap budaya, mengakui dan menghargai kontribusi pengetahuan tradisional dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu keberlanjutan, di mana meningkatkan keberlanjutan proyek pertambangan dengan mengadopsi praktik-praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lalu kesejahteraan masyarakat, di mana meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan mempertahankan cara-cara hidup tradisional yang berkelanjutan dan selaras dengan alam. Next. Lalu tantangan dan peluang. Yang pertama, tantangan dalam SIA yaitu keterbatasan dana, di mana akses data, kesulitan dalam mengakses data sosial dan lingkungan yang akurat dan up to date. Lalu yang kedua ada kualitas data. Kualitas data yang tersedia seringkali tidak memadai untuk analisis yang mendalam, yang dimana kualitas data ini bisa disebabkan oleh aksesnya jaringan di berbagai tempat ya, seperti yang terjadi di negara kita, di mana tidak semua akses jaringan itu tercapai gitu di setiap tempat. Lalu yang selanjutnya partisipasi masyarakat, di mana keterlibatan yang pertama itu keterlibatan rendah, di mana tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses SIA karena kurangnya kesadaran atau kepercayaan.
Lalu yang kedua, ketidakadilan sosial, di mana ketidakmerataan dalam keterlibatan pemangku kepentingan, terutama kelompok-kelompok rentan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Faruk. Lanjut, kompleksitas regulasi, yaitu pertama peraturan beragam, itu variasi dalam peraturan dan persyaratan SIA antar negara dan wilayah dapat menyulitkan penerapan yang konsisten. Yang kedua yaitu pengawasan lemah, yaitu kurangnya pengawasan dan penegakan regulasi dapat mengurangi efektivitas SIA. Lanjut ada biaya dan waktu, yaitu keterbatasan anggaran. SIA yang komprehensif sering membutuhkan anggaran yang besar yang bisa menjadi kendala terutama bagi perusahaan kecil. Dan yang kedua yaitu waktu yang diperlukan, yaitu proses SIA yang panjang dapat memperlambat pelaksanaan proyek. Next. Lanjut ada praktik saat ini dan kebutuhan standar. Rekomendasinya itu yang pertama pengembangan pedoman. Itu mengembangkan pedoman yang jelas dan komprehensif untuk pelaksanaan SIA yang mencakup semua aspek dampak sosial. Yang kedua peningkatan kapasitas, yaitu melatih profesional SIA dan meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk melakukan dan mengawasi SIA secara efektif. Yang ketiga, keterlibatan pemangku kepentingan, yaitu meningkatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dalam proses SIA. Dan yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi, menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi dampak sosial dijalankan dengan baik dan efektif. Next. Lanjut yaitu peluang dalam SIA. Yang pertama itu penggunaan teknologi. Data GIS dan remote sensing itu penggunaan teknologi GIS Geographic Information System dan remote sensing untuk mengumpulkan dan menganalisis data lingkungan dan sosial. Ya, lanjut ada platform digital, yaitu pengembangan platform digital untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dan konsultasi publik secara lebih luas. Lanjut ada pendekatan inklusif, yaitu peningkatan partisipasi, mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, LSM, dan akademisi. Dan penghargaan terhadap pengetahuan lokal, yaitu mengintegrasikan pengetahuan lokal dan tradisional dalam proses SIA untuk meningkatkan relevansi dan berkelanjutan. Next. Lanjut peningkatan kapasitas, yaitu pelatihan dan pendidikan. Mengadakan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas profesional dalam melaksanakan SIA. Lanjut kolaborasi antar sekitar, yaitu meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk mengoptimalkan pelaksanaan SIA. Lanjut ada standar internasional. Yang pertama adopsi standar global, yaitu mengadopsi standar internasional seperti yang ditetapkan oleh IFC, Bank Dunia, dan organisasi lainnya untuk memastikan konsistensi dan kualitas SIA. Dan yang terakhir yaitu penegakan hukum yang lebih kuat, mendorong penegakan regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa hasil SIA diterapkan dengan benar. Next. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan banyak terima kasih.